teman-teman Aslabot ya. Sekarang saya mau menjelaskan sedikit tentang fitur baru ya, fitur ringkasan screener atau RS ya. Jadi fitur ini termasuk fitur yang memudahkan kita untuk membuat ringkasan dari beberapa screener gitu. Jadi nanti dibuat ringkasannya saham apa aja yang muncul dan data tambahannya gitu ya. Jadi kita mulai aja. Yang pertama, nah, apa itu ringkasan screener? Ya, jadi kalau kita bahas pengertian ringkasan screener ya, ringkasan screener itu adalah fitur yang menampilkan hasil screening saham dalam bentuk ringkasan singkat dan terstruktur gitu. Ya, jadi datanya ini singkat dan terstruktur ya. Tujuannya agar pengguna bisa melihat performa screener secara cepat tanpa harus membuka detail screener itu satu persatu. Jadi kalau misalnya sebelumnya teman-teman ya, untuk beli sore terutama ya, beli sore itu kan kita waktu belanjanya sempit ya, cuma 10 menit, kurang bahkan. Ya kalau misalnya kita harus rekap satu persatu ya, kita nanti kehabisan waktu untuk belanja. Nah, fitur ringkasan screener ini jadi kita nggak perlu ngecek satu persatu. Kita tinggal kirimkan perintah, nanti otomatis semua screener yang ada di grup ya, di grup yang mau dicek itu nanti otomatis semuanya dicek gitu. Jadi nanti resultnya atau hasilnya itu dikirim berupa ringkasan gitu ya. Di sini ada contohnya ya, di sebelah kiri ada contohnya. Kita lanjut dulu ya. Nah, data ringkasan screener ya. Dalam ringkasan screener ini ditampilkan ya. Yang pertama ya, yang pertama itu adalah jumlah screener yang dijalankan dan berhasil gitu. Jadi misalnya teman-teman di dalam grup screenernya itu ada 20 screener. Nanti berapa yang berhasil dijalankan gitu. Ya, selanjutnya persentase screener yang menghasilkan saham. Jadi kan dari banyak saham dari banyak screener itu kan nggak semuanya menghasilkan saham gitu ya. Jadi nanti dilihat berapa persentase screener yang menghasilkan saham gitu. Ya, selanjutnya waktu proses eksekusi. Ya, jadi berapa detik ya yang harus dihabiskan untuk membuat ringkasan screener itu gitu. Ya. Jadi daftar saham hasil screening ya, yang masuk datanya itu adalah pertama SC ya. SC itu adalah jumlah screener yang memunculkan saham tersebut. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat di sebelah kiri tadi ya. Di sini ada SC keterangannya ya. SC di sini artinya berapa kali saham tersebut muncul di screener. Ya, misalnya Tevas muncul di 2 screener yang berbeda ya. Misalnya Bapak cuma 1 gitu. Nah, selanjutnya harga ya. Jadi harga di sini adalah harga terakhir saat screening dilakukan. Nah, misalnya teman-teman screening pada saat pre-closing ya, jadi harga yang muncul itu adalah harga pas pre-closing itu, berapapun harganya gitu. Ya, jadi harga terakhir saat screening. Nah, targetnya di sini adalah target berdasarkan adaptive target gitu. Jadi berdasarkan perintah TP itu kan ada adaptive targetnya. Itu target awal. Ya. Jadi karena kita fokusnya untuk beli sore ya, walaupun memang bisa untuk ringkasan screener beli pagi ya, setelah market tutup gitu. Kita bisa cek ulang ringkasan screenernya, nanti kita lihat target jualnya. Ya, setelah lihat target jualnya kita bisa pasang langsung target jualnya. Gitu. Misalnya belinya di 100, nanti jualnya 104. Pada saat kita udah dapat sahamnya, kita udah beli sahamnya, kita langsung pasang pada saat closing itu gitu. Ya, pakai tipe order. Kalau saya sih sekarang biasanya pakai GTC. Jadi periode berlaku itu panjang gitu. Ya, jadi pasang sekali untuk seterusnya gitu. Ya. Nah, selanjutnya ada nilai rata-rata transaksi 20 hari terakhir. Kalau misalnya dicek ya di sini, misalnya contohnya di sini ada keterangan MA20 value ya dalam miliar gitu. Jadi teman-teman misalnya melihat data ini ya dan ragu misalnya untuk saham yang likuiditas kecil misalnya seperti Tevas gitu ya, bisa di skip. Ya, jadi targetnya mungkin TB atau KRYL aja. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan data ini kita bisa lebih cepat mengambil keputusan. Ya, kadang kalau misalnya ragu ya, kalau sebelumnya ragunya karena kita harus lihat chart dulu, lihat likuiditas, lihat value, volume dan lain-lain. Kalau sekarang kita bisa lihatnya dengan cepat ya, dengan nilai transaksi aja kita udah berpikir ya, kita udah kepikiran atau kita udah mendapat ya kira-kira segini transaksinya. Ya, kalau misalnya ragu entry-nya mungkin lebih sedikit gitu. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya datanya ya, ini data ringkasan screener ya. Yang pertama ini saya jelasin ada keterangan fiturnya
ringkasan screener sekarang masih versi 1. Ya, selanjutnya ada biaya juga. Di sini keterangan biayanya berapa, biaya yang diperlukan. Ya, karena ringkasan screener ini ada pemotongan kredit seperti itu. Ya, dan keyword apa yang dipakai untuk membuat grup screenernya. Misalnya di sini saya pakai BSS, artinya screener dengan nama BSS itu semuanya akan diringkas gitu. Ya. Dan juga ini waktu dikerjakannya jam berapa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada data screener ya. Data screener ini diambil per tanggal berapa. Ya, biasanya sih kalau misalnya datanya kita lakukan di end of day gitu ya, data end of day, tanggal terakhir ya yang dipakai seperti itu ya. Nanti ditemukan berapa screener, misalnya 19 screener berhasil dijalankan sebanyak 19. Jadi semua screener berhasil dijalankan, nggak ada yang gagal. Artinya 100% ya, nggak ada yang bermasalah screenernya gitu. Kalau misalnya ada yang gagal, misalnya yang berhasil dijalankan cuma 18, artinya salah satu screener itu ada yang nggak berhasil gitu ya. Kemungkinan sih karena waktu screeningnya yang panjang. Di sini saya batasi ya, kalau misalnya waktu screening yang lebih dari 5 detik, itu nggak akan dilakukan RS gitu, nggak diringkas screenernya. Ya, jadi di skip gitu aja. Jadi tiap screener itu dicek dulu waktu screeningnya berapa detik, kalau lebih dari 5 detik nanti di skip. Itu masuk proses yang gagal, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan screener dengan hasil lebih dari sama dengan satu saham. Artinya minimal satu screener, ya, minimal screener tersebut menghasilkan satu saham. Itu ternyata ada 5 screener, ya. Artinya total kalau dari keseluruhan ini ada 26%, ya. Dari 19 screener ya, ada 5 screener yang ada hasilnya gitu ya, ada nggak kosong, itu 26%. Jadi kita bisa memperkirakan nih ya, kira-kira cuma 26%. Kalau misalnya punya screenernya sedikit, cuma 5 atau 4, mungkin cuma satu screener aja yang muncul. Jadi kita udah harus buat lagi screener ya, yang lain kita simpen, kita masukkan ke grup ini. Ya, cuma syaratnya nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Itu ada beberapa syarat yang kalau menurut saya sih harus diikuti supaya kita bisa ringkasan screenernya itu bagus hasilnya gitu. Ya. Nah, selanjutnya ada waktu proses. Di sini waktu prosesnya 9 detik ya. Cukup cepat ya. Kalau sebelumnya, sebelum ada fitur ringkasan screener ini, saya buat ringkasan manual itu sekitar 2-3 menit. Ya, itu udah berapa kali lipat ya lebih cepat ngerjainnya. Kalau 3 menit aja 180 detik ya. Kalau ini cuma 9 detik. Ya, 20 kali lipat ya, lebih cepatnya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada keterangannya, saham yang muncul apa aja ya. Misalnya sahamnya apa, Tefas gitu ya. Tefas. Habis itu screener, dia muncul dari 2 screener. Harga saat screening adalah 172 gitu. Ya, dan target harganya adalah 179. Ya, nilai transaksi rata-ratanya 1 miliar gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau cari yang lebih besar, ya cari saham yang di bawahnya misalnya di sini ya. Misalnya di sini Bapak ada 5 miliar transaksinya gitu. Ya. Untuk urutannya, di sini urutannya berdasarkan jumlah screener yang memunculkan saham tersebut. Jadi semakin banyak dia berada paling atas gitu. Misalnya ada saham lain yang nanti jumlah SC-nya itu 5, artinya saham tersebut muncul dari 5 screener berbeda gitu. Ya mungkin itu diprioritaskan karena muncul dari banyak screener, kita bisa menganggap banyak skenario yang mendukung saham tersebut untuk win gitu. Ya selama hasil DSP-nya atau Deep Screener Profilingnya bagus. Kalau hasil DSP-nya nggak bagus ya belum tentu win juga gitu ya, belum tentu mencapai target juga seperti itu. Ya. Nah selanjutnya di bagian bawahnya nanti itu ada keterangan skenario-nya. Ya. Di sini ada skenario yang bisa dipakai di saham tersebut gitu. Ya misalnya di sini ada TB, ya TB tipe buy-nya adalah BS gitu. Ya, tipe buy-nya BS artinya beli sore. Ya. Selanjutnya, tipe sell yang cocok untuk TB ini adalah skenario AMP8, AMP6, AMP7, AMP1 dan MPBT1. Ya, jadi nggak semua saham itu bakal sama keterangan ininya, keterangan skenario-nya. Kadang ada saham yang cuma AMP aja, ya AMP8 sama AMP1 aja. Kadang ada saham yang cuma AMP1 sama MPBT aja gitu. Jadi tiap saham itu berbeda-beda skenario yang bisa dijalankan gitu. Ya, jadi kita lebih cepat lihat datanya. Kalau misalnya sebelumnya kan kita harus ngecek satu persatu ya, mungkin harus ingat gitu. Ini sahamnya bagusnya pakai apa. Kalau sekarang
kita udah dibuatin ringkasan seperti ini, kita jadinya cepat ambil keputusan gitu. Misalnya kita nggak siap average down gitu. Kalau misalnya nggak siap average down, ya artinya kita harus pakai MPBT 1, ya. Kita cari saham yang ada MPBT 1-nya aja. Artinya kita beli saham yang itu aja. Ya, karena kita nggak siap average down. Karena dilihat juga MPBT 1 ternyata masuk ke skenario yang bisa dijalankan gitu. Ya kalau misalnya teman-teman siap average down, ya bisa jalankan AMP gitu. Ya AMP 8, 6, 7, bisa juga yang mana aja bisa gitu. Nanti kan teman-teman bisa cek ya, setiap skenario itu kan ada poin-poin penting gimana cara menjalankannya gitu. Ya seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian sebelahnya di sini adalah ada targetnya. Ya, ada target. Nah, untuk targetnya ini nanti disesuaikan sama tipe jualnya ya. Kalau misalnya teman-teman ngecek di perintah ringkasan screener untuk beberapa hari yang lalu gitu ya, misalnya 2 hari atau 3 hari yang lalu ya, 2 atau 3 candle yang lalu, nanti itu kan ada perubahan ya, ada perubahan misalnya AMP 6 targetnya berubah karena kita udah melakukan average down. Itu nanti kelihatan di sini targetnya ya, termasuk AMP 1 juga kelihatan target barunya gitu. Jadi teman-teman nggak pusing lagi harus ngecek satu persatu, nanti targetnya udah langsung dibuat tergantung skenario yang mau teman-teman pakai ya. Nah selanjutnya di bagian sini W atau L ini adalah status win loss sesuai dengan target ya. Misalnya ya contohnya di AMP 8 targetnya 1875 target awal ya. Nah kalau misalnya AMP 8 belum tercapai ya di 1875, nanti statusnya masih L, loss gitu ya, seperti itu. Ini statusnya L. Nah gampang ya, kalau misalnya udah mencapai target ya anggap sajalah udah mencapai 1875 di MPBT 1 ya, nanti di sini keterangannya berubah menjadi W gitu ya, artinya itu udah mencapai targetnya, udah win artinya, seperti itu. Nah selanjutnya di sini ada data AWR ya. AWR di sini adalah average win rate ya, rata-rata win rate di skenario ini gitu ya, rata-rata win rate yang ada di skenario AMP 8 ini. Jadi AMP 8 ini digabung semuanya dari screener manapun yang memunculkan ya, misalnya ada 3 screener itu dibuat ya, datanya itu diambil, kita cari rata-ratanya seperti itu. Cuma yang harus diingat di sini adalah syaratnya untuk muncul ya skenarionya itu adalah RR minimal 3 dan lolos EVT. Seperti itu. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat rata-ratanya ya di berbagai periode SOS gitu ya. Misalnya SOS 3 hari setelah screening atau 5 hari setelah screening gitu, dicari rata-ratanya semua, win rate-nya berapa gitu. Jadi kita bisa melihat secara global optimisme kita berapa. Kalau misalnya 88%, artinya kemungkinan segitu win rate-nya secara keseluruhan gitu. Mau berapapun periodenya. Ya, jadi teman-teman udah kebayang nih sekarang 88% nih rata-rata win rate-nya. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, yang jelas ya, plus minus pasti. Ya. Nah, selanjutnya ada ARR namanya ya. ARR di sini average reward risk ratio atau average RR gitu. Ya sama juga menghitungnya itu dari data semua screener yang memunculkan gitu. Jadi dicari aja rata-rata RR-nya itu berapa. Ya gampang kan kita melihat secara global, oh RR-nya segini nih gitu. Ya, berapapun SOS ya. Jadi berapapun SOS-nya segitu ya rata-ratanya. Seperti itu. Jadi misalnya teman-teman yang di hasil DSP-nya itu ada RR-nya 10, kok ternyata di ringkasan screener cuma 5 atau 4. Itu diambil semuanya ya, rata-ratanya dipakai. Ya kalau misalnya muncul dari 4 screener ya, ke 4 screener itu dicari rata-ratanya untuk RR-nya gitu. Jadi kita udah pikirnya itu, oh seperti ini ternyata kalau misalnya 4 screener tersebut digabung gitu. Nah selanjutnya ada BSOS ya. BSOS ini adalah best SOS, jadi waktu SOS terbaik itu dipilih berdasarkan RR tertinggi ya, berdasarkan RR tertinggi. Misalnya ternyata ya waktu terbaik untuk jualan itu di P3 atau 3 hari setelah screening. Ya, itu RR tertinggi ada di situ gitu. Dari semua screener yang ada, RR tertinggi ada di situ. Ya, jadi kita udah bisa nih ngelihat secara langsung kalau misalnya yang beli TB dan 3 hari setelah screening
ya belum laku, kita udah harus jualan di hari ketiga itu gitu. Ya, misalnya TB kan munculnya hari Jumat kemarin ya. Sekarang baru hari pertama nih. Kalau misalnya hari Rabu, ya itu belum win juga, ya udah harus jualan di hari ketiga setelah screening gitu. Ya, ternyata yang terbaik itu jualnya di P3. Ya, apapun kondisinya kita jual di situ gitu. Ya kalau misalnya mencapai target kan syukur ya, kita bisa mencapai target. Ya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah skenario buy dan sell atau di bagian yang tadi ya. Nah, data RS ini juga menyediakan skenario buy dan sell target gitu. Ya, jadi ada metriknya tadi udah dijelasin juga ya, win loss, habis itu AWR, ARR dan BSOS. Ini sama-sama untuk membantu kita mengambil keputusan secara cepat gitu. Kalau misalnya kita sebelumnya ya tanpa fitur ini, mungkin kita harus ngecek satu persatu resultnya apa. Mungkin AMP8, AMP1 gitu. Dan ada keterbatasan juga, nggak bisa memunculkan semuanya karena kan yang muncul untuk saat ini maksimal 8 ya. Misalnya screener A gitu ya, dilakukan DSP, setelah itu kita lihat DSP resultnya, ternyata skenario BS itu cuma 8 muncul tipe selnya gitu. Jadi kita nggak bisa melihat secara keseluruhan, MPBT itu nggak kelihatan seperti itu. Ya kalaupun misalnya dibuat semuanya, kita nggak sempet ya pada saat waktu beli sore itu, karena cepat ya waktunya, cepat cuma 10 menit aja, kita udah nggak sempet lagi lihat result DSP, kita melihat. Kalau saya sih udah nggak sempet lagi untuk cek teknikal misalnya seperti itu. Ya yang dicek misalnya sahamnya gitu ya. Seperti ini aja lihat ringkasannya ya. Nah, jadi dengan skenario buy dan sell ini ya, kita bisa lebih cepat ya membandingkan peluang dari berbagai strategi gitu. Nah, contohnya misalnya TB ya, TB gitu. Misalnya teman-teman memang nggak mau average down ya, pilihannya itu MPBT 1. Artinya bisa nih di TB pakai MPBT 1. Ya, win rate-nya walaupun ini ya cuma 84% lebih kecil, tapi dengan MPBT 1 kita mengurangi risiko gagal pada saat average down gitu. Ya, SOS-nya pun di P5, artinya 5 hari setelah screening atau Jumat ini kalau misalnya belum laku dan kita pakai skenario MPBT 1 ini ya dan belum capai targetnya, kita jual aja di kondisi apapun seperti itu. SOS ya, bisa kondisinya bisa BEP, bisa profit sedikit bisa. Ya, jadi namanya SOS gitu ya, best SOS gitu. Nah, selanjutnya syarat untuk menampilkan skenario-nya di data ini ya. Syaratnya apa aja yang di sini ya. Yang pertama itu screenernya harus di DSP ya, Deep Screener Profiling, karena selama 1 minggu ini mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung ya, kok nggak muncul datanya gitu. Ya ternyata baru saya cek itu adalah yang dilakukan adalah SP yang ini ya. Syarat untuk memunculkan data ini ya, data skenario buy dan sell di ringkasan screener adalah melakukan deep screener profiling ya. Nanti teman-teman ngeceknya itu ya di deep screener profiling yang ini ya, di yang ini baru nanti muncul. Itu syarat pertama. Nah, syarat kedua itu adalah lolos EVT atau Edge Validation Test ya, atau uji konsistensi. Kalau misalnya sudah di DSP tapi nggak lolos EVT, tetap nggak bakal muncul di sini. Ya, karena kan yang terpenting di DSP ini adalah konsistensi. Kalau misalnya nggak konsisten kan cuma kebetulan. Kalau cuma kebetulan kan bisa aja kondisi yang sebenarnya loss malah win, kondisi yang sebenarnya win malah loss gitu. Jadi nggak konsisten kalau misalnya kita ambil secara acak gitu. Ya. Nah selanjutnya RR-nya minimal adalah 3 pada tiap skenario. Nah, kalau misalnya screener yang sudah di DSP, lolos EVT, ternyata RR-nya kurang dari 3, itu juga nggak muncul di sini. Kenapa seperti itu? Karena saya mencari yang optimal. Yang optimal itu adalah RR lebih dari 3. Itu aja yang saya pakai patokan. Ya, karena kalau misalnya pakai patokan itu berapa return-nya ya, atau ACR gitu, terlalu apa ya misalnya, terlalu jauh lah mikir itu. Yang penting kita konsisten dulu. Karena kan kita pakainya sekarang udah banyak screener ya. Seperti sekarang makanya 19 screener. Gitu. Kalau misalnya kita membandingkan satu screener dengan screener lain, mungkin kita bisa membandingkan nilai ACR-nya atau nilai return tahunannya gitu. Perkiraan return tahunannya. Tapi kalau untuk ringkasan screener, karena kita perlunya cepat ya, mengolah data cepat, mengambil keputusan cepat dan pakai screener juga banyak.
ya nggak masalah sebenarnya. ACR itu dikesampingkan dulu, yang penting kita cari RR-nya dulu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya manfaatnya ya. Manfaat setelah pakai RS ya, ringkasan screener, itu adalah pertama efisiensi waktu ya. Jadi satu perintah itu melihat hasil dari banyak screener. Kalau sebelumnya kita harus ngecek satu persatu, sekarang tinggal kirim perintah, nanti langsung dibuatin ringkasannya. Ya, selanjutnya deteksi konsistensi saham. Ya, jadi gampang lihat saham yang muncul di beberapa screener. Ya, misalnya saham A muncul dari 5 screener berbeda filter utama atau berbeda logik lah, bilang seperti itu. Artinya kan memang banyak skenario yang mendukung saham tersebut mencapai target ya, selama hasil DSP-nya bagus seperti syarat yang di slide sebelumnya gitu ya. Nah, selanjutnya analisanya jadi lebih fokus ya. Datanya ringkas, jadi mempermudah kita mengambil keputusan. Cepat kita, misalnya nggak siap average down, belinya MPBT1. Kalau misalnya siap average down, kita belinya AMP gitu ya, pakai AMP artinya. Kalau misalnya saham yang nggak ada MPBT1 dan teman-teman memang mau beli sekali aja tanpa perlu average down, ya fokus cari MPBT1 gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya kita nggak beli saham itu gitu. Ya karena udah di awal kita udah pikir, oh ini udah harus average down, saya nggak siap average down, ya udah saya pakai MPBT1 aja. Artinya di saham yang nggak ada MPBT1 saya nggak beli gitu. Misalnya saham yang ada MPBT1 ya udah beli aja dulu gitu. Ya beli dulu, pasang targetnya. Seperti itu. Jadi analisanya bisa lebih fokus. Kita melihat ringkasan screener itu udah tahu nih, oh ini saham ini yang dibeli, saham ini dibeli, saham ini siap average down kita. Dananya harus kita siapkan berapa gitu. Di awal kita udah buat manajemennya, cepat jadinya. Apalagi kan datanya ini bisa teman-teman simpan, atau misalnya dibuat teman-teman pin aja gitu. Jadi kan bisa ngelihat yang sebelumnya, oh saham ini ternyata skenario yang jalan adalah ini. Seperti itu ya. Jadi teman-teman lebih fokus ya. Nah, selanjutnya adalah fleksibilitas pengelompokan. Jadi teman-teman gampang aja buat screener, grup screener gitu ya. Buat grupnya nanti dilihat di grup A misalnya screener yang candle merah gitu misalnya. Di grup B screener yang candle yang hijau gitu. Jadi di grup A itu dibuat misalnya namanya itu semuanya isi BS merah gitu, bisa. Ya, jadi nanti keyword yang dipakai adalah BS merah gitu misalnya. Jadi pakainya adalah pengelompokan, misalnya BSM gitu ya, BS merah gitu. Atau misalnya yang hijau BS hijau, BSH gitu. Bisa aja nanti kirim perintahnya itu pakai keyword yang ini. Ya, jadi pengelompokannya bebas. Kalau saya sekarang sih fokusnya itu ada di BS ya, BS dan juga BP1 gitu. Jadi BS ini ada beberapa ya, saya buat kelompoknya juga. Ada BS1 ya, ada BSS gitu contohnya ya. Saya buat contoh aja. Misalnya BS1 ini saya isi screener yang logiknya berbeda. Ya, jadi tiap screener itu nggak ada yang sama logiknya. Untuk yang BSS ini misalnya saya buat yang RR-nya itu lebih dari 4. Salah satu skenario aja ada RR lebih dari 4, saya masukkan ke BSS gitu. Kalau untuk BS, ini saya buat biasanya untuk menampung semua screener BS, beli sore. Artinya walaupun ada logiknya yang sama ya, logiknya di awal sama, cuma beda harga misalnya, itu masuknya di sini. Jadi lebih lebih luas lah kalau BS ini. Seperti itu. Ya, selanjutnya BP1. Jadi teman-teman bebas aja sih sebenarnya mau namain apa, selama teman-teman ingat di grup keyword itu, di grup screener itu, screenernya seperti apa karakteristiknya. Ya minimal teman-teman harus ingat itu gitu. Jadi fleksibel pokoknya, fleksibel ya. Nah, selanjutnya validasi strategi trading. Jadi teman-teman bisa dengan cepat ya membandingkan performa screener gitu ya, atau tiap saham itu misalnya teman-teman lihat ya, ini ternyata seperti ini datanya, seperti ini gitu. Jadi lebih cepat ya kita melihat strateginya. Nah ini contohnya manfaatnya. Contoh di gambar di sini ya, di gambar ini proses membuat ringkasan beli sore sebelum ada fitur ringkasan screener ya. Di sebelah sini ini saya ambil datanya dari Pandora 24 bulan lalu, belum ada fiturnya. Jadi ngeceknya ini masih satu persatu ya, tiap screener itu dicek. Ada 29 screener misalnya, kita cek ke 29 nya satu persatu ya. Setelah dicek nanti dilihat saham apa aja yang muncul. Saya buat rekapannya seperti ini
Ya, setelah itu saya saya urutkan berdasarkan kode saham, ya. Nanti dilihat saham mana aja yang paling sering muncul gitu. Ya. Jadi ini memakan waktu cukup lama tergantung screenernya. Kalau misalnya hasilnya banyak, ya seperti ini kan hasilnya banyak nih. Bisa 2 sampai 3 menit. Itu pun harus pakai PC. Karena kalau misalnya pakai PC kita cepet ya, ada Excel-nya, kita bisa multi Windows gitu ya. Cepet. Kalau misalnya dari HP memang agak susah. Ya. Makanya kalau misalnya kita pakai ringkasan screener yang di sebelah kanan ini, ya, jadi lebih cepat gitu. Jadi di gambar sebelah kanan ini teman-teman tinggal nunggu aja 9 detik, kita nggak perlu ngapa-ngapain, kirim perintah, tunggu 9 detik, 10 detik, tergantung jumlah screenernya berapa gitu ya. Nanti selesai, muncul nih, oh ini sahamnya gitu. Ya, jadi sangat menghemat waktu. Ya teman-teman, sisa waktu yang awalnya misalnya habisnya 3 menit, ya sekarang cuma 9 detik, sisa waktunya itu bisa dipakai ngelihat chart teknikalnya misalnya, atau misalnya Broksum sebelumnya gimana gitu. Jadi 3 menit itu kita bisa ngelihat chart. Kalau sebelumnya kan nggak bisa, udah 3 menit buat ringkasan yang ini ya, 3 menit buat ini, misalnya 3 menit lagi kita pakai ngelihat chart ya, itu udah habis waktunya 6 menit ya. Belanjanya itu maksimal sampai jam di menit ke 58 pada saat pre-closing. Kalau udah masuk ke menit ke 58 itu udah nggak bisa order sama sekali, karena itu udah random, udah sesi namanya closingnya gitu. Kalau misalnya sebelum itu kan random closing gitu ya, jadi udah nggak bisa order. Secara keseluruhan sih memang waktu kita belanja untuk beli sore itu adalah cuma 8 menit ya, cuma 8 menit. Makanya dengan fitur ringkasan screener ini teman-teman cepet gitu. Sahamnya muncul, nanti langsung cek chartnya, 1 menit 2 menit harusnya cukup ya, karena kan yang dilihat itu kita ngelihat secara sekilas saja, misalnya chart teknikalnya, misalnya lihat supportnya di mana gitu, gampangnya Fibonacci-nya di area berapa nih supportnya gitu, udah itu aja ya, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya adalah pemanggilannya. Gimana cara memanggil ringkasan screener ya. Jadi RS itu dipanggil dengan keyword ya. Keyword di sini maksudnya seperti tadi ya, nama ya. Keyword berasal dari nama screener yang sudah disimpan sebelumnya. Ya, jadi format pemanggilannya itu gampang banget, RS titik keyword gitu. Ya, misalnya RS, teman-teman punya keywordnya itu adalah RS BS ya, nanti semua saham yang disimpan semua screener yang disimpan dengan nama BS itu nanti dibuat ringkasannya. Ya, dibuat ringkasannya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau buat ringkasan screener 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya gitu ya, atau 1 candle sebelumnya, 2 candle sebelumnya, tinggal dibuat dengan perintah RS1 misalnya BS gitu. Arti kita ngelihat ringkasan screener dengan keyword BS pada 1 candle yang lalu. Ini sama dengan perintah TP atau perintah trade plan. Kalau misalnya mau ngecek yang 10 candle yang lalu, ya buatnya RS 10.bs gitu. Jadi kita bisa mundur nge-tracknya. Mundur berapa lama pun bisa ya. Nanti di situ dilihat lagi ya, misalnya teman-teman beli saham itu 10 hari yang lalu dan ini belum win. Targetnya itu berubah atau enggak gitu ya. Targetnya berubah atau enggak? Ini target yang di sini ya. Nanti kan tergantung dari harinya muncul di hari keberapa, apakah perlu average down atau enggak. Ya, misalnya teman-teman pakai AMP, skenario AMP itu kan targetnya berubah-ubah. Nah, nanti bisa lihat update-nya itu di hasil hasil di skenario ini. Ya, di sini nanti ada keterangannya. AMP misalnya AMP1 targetnya berubah. Dari awalnya misalnya 1875, target selanjutnya misalnya jadi 1825 gitu. Ya, bisa seperti itu. Ya, teman-teman lebih cepat aja jadinya kerja, nggak harus ngitung satu persatu. Ya, apalagi yang di sini kan ringkasannya semua saham yang muncul di di screener ya, di kelompok screener. Ya, jadi kita udah semuanya kelihatan tuh, saham ini yang udah win, yang ini yang belum gitu. Ya, bisa kita lihat itu. Oh, ini yang belum win, targetnya jadi sekian. Gitu, seperti itu ya. Jadi contoh penggunaannya, misalnya nama screener terdapat keyword BS ya, kirimnya itu adalah RSBS ya, seperti contoh yang ini. Ini untuk contoh yang previous ya, data pref RS yang pref gitu. Ini contohnya di atas ya. Nah,
Jadi hasilnya itu adalah buat menampilkan ringkasan screener untuk keyword BS gitu. Nanti teman-teman tinggal ngerubah aja nama screenernya gitu. Nama screenernya dirubah pakai yang baru gitu. Atau ditambah aja keywordnya. Misalnya mau buat grup BS gitu ya, buat BS. Misalnya nama screener awal itu adalah profit gitu ya. Nama screener awalnya profit gitu. Nanti ubah jadi BS profit gitu ya. Nanti setiap manggil ya keyword BS ya, rs.bs, nanti profit yang ini muncul gitu ya. Screener profit ini muncul seperti itu. Ya. Nah, jadi manfaatnya ya, manfaat keyword itu yang pertama jelas praktis ya, teman-teman tinggal nginget aja keywordnya apa ya. Tiap kelompok itu minimal teman-teman udah inget nih kriteria yang ada di kelompok itu apa, screenernya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya fleksibel, jadi semuanya bisa dipakai di screener yang punya keyword yang sama gitu. Kalau misalnya mau dirubah lagi grupnya atau misalnya dibuat grup lain bisa aja, tinggal tambah keywordnya di nama screener itu gitu ya, nama screener yang disimpan itu ya. Selanjutnya konsisten, jadi formatnya seragam untuk semua user ya. Nah, selanjutnya cara grouping screener dengan keyword gitu ya. Yang pertama caranya gunakan keyword yang sama pada nama screener ini ya. Groupingnya gunakan keyword yang sama pada nama screener ya. Jadi bot akan membaca keyword lalu menampilkan ringkasan screener untuk kelompok tersebut ya. Contohnya nih, misalnya teman-teman punya screener ya, awalnya namanya ini ya. Selanjutnya teman-teman mau buat nih grouping BS1, BS2, BS3 gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman manggil BS aja, ketiga screener ini nanti muncul ya. Di sini BS. Nah, kalau misalnya teman-teman memanggilnya BS1 aja, BS1, nanti cuma yang ini aja yang muncul gitu ya. Kalau misalnya BS2, yang ini aja yang muncul, yang di sini ya. Jadi teman-teman bisa sebenarnya grouping itu lebih dari satu grup buatnya ya. Misalnya buat 2 atau 3 gitu ya, tergantung misalnya kesamaan karakteristik screenernya gitu, atau misalnya RR-nya sama-sama tinggi atau win rate-nya sama-sama tinggi gitu, bebas aja sebenarnya. Jadi teman-teman harus ingat ya, di grup itu screenernya model apa gitu ya. Selanjutnya ya, cara groupingnya. Jadi yang pertama teman-teman pakai perintah ESC4. Ini perintah cepat untuk edit screener, my screener gitu ya. Jadi teman-teman kirim ESC4 titik keywordnya ya, keywordnya atau misalnya nama screenernya gitu bisa. Misalnya teman-teman punya nama screener, ini contohnya ya, nama screenernya itu adalah profit gitu ya, sama aja profit 1 gini ya. Nanti buat perintahnya itu untuk ngirimnya, untuk kita mau ngeditnya itu adalah ESC4 titik profit, misalnya gini ya, profit 1 ya. Nanti screener dengan profit 1, nama profit 1 nanti ada seperti ini ya, data seperti ini ya. Selanjutnya klik tombol pensil ya, klik tombol pensilnya yang di sini ya, klik ini, nanti ikuti perintahnya dan kirim ke bot gitu ya. Misalnya disuruh ngedit ya seperti ini ya, misalnya disuruh ngedit seperti ini, edit bla bla bla, dan kirim kembali untuk memperbarui custom screener. Jadi tinggal diganti namanya atau ditambah keyword yang diinginkan gitu. Habis itu kirim lagi ke bot, nanti otomatis langsung diedit screener itu gitu ya. Jadi pakai perintahnya itu adalah perintah ESC4 ya. Ini perintah yang paling sering mungkin teman-teman pakai kalau mau mengubah keyword gitu, biar cepat daripada harus ngeklik satu persatu ya. Bisa aja sih sebenarnya dari menu ESC4 ya, habis itu klik tombol edit gitu, cuma hasilnya kita harus ngecek satu persatu ya, lama jadinya gitu ya. Nah, selanjutnya manfaat pengelompokan screener gitu ya. Jadi mudah mengatur screener dalam satu strategi. Misalnya untuk beli sore ya, untuk beli sore di sini jadi lebih gampang. Kita mau misalnya screener beli sore ya udah pakai BS gitu ya, jadi lebih cepat gitu. Kalau misalnya screener beli pagi ya isi BP 1 lah seperti itu ya.
Setelah itu mempercepat analisis. Cukup panggil sekali ya, 9 detik, 10 detik. Nanti udah bisa gitu hasilnya muncul ya, sahamnya udah muncul. Tinggal kita buat strategi aja, beli yang mana, habis itu siapin dananya berapa gitu. Atur strateginya, strategi untuk jual belinya. Nah, selanjutnya itu fleksibel. Jadi teman-teman bisa pakai keywordnya itu sesuai kebutuhan aja ya, sesuai dengan screener yang mau dibuat, kelompoknya seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk ringkasan screener di sini ada biayanya ya. Biayanya itu dimulai dari 400 kredit ya. Pakainya itu adalah SP kredit. Jadi teman-teman yang udah pernah top up SP kredit ya, sebelumnya kan cuma bisa dipakai di DSP ya, DSP atau SP aja gitu. Sekarang udah bisa dipakai di sini ya, ringkasan screener gitu. Ya jadi biayanya itu 1 sampai 10 screener itu 400 kredit. Ya, jadi kelipatan 10 itu naik 100 gitu. Misalnya 11 sampai 11 sampai 20 screener itu 500 jadinya ya, 500 kredit dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Catatannya juga biaya di atas itu belum termasuk biaya filter UVLT dan SVLT. Jadi ini ada biayanya juga ya. Ini UVLT ini biayanya 100, SVLT 100. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai screener ya, filternya UVLT dan SVLT ya, itu maksimal kena 200 per screener gitu. Nanti ditambah aja gitu. Kalau misalnya pakai satu screener yang ada UVLT-nya ya, misalnya kita punya screener 10 gitu ya, 10 ya, 400 nanti ditambah dengan, karena kita pakai satu filter UVLT, ditambah 100 gitu. Jadi hasil akhirnya itu adalah kreditnya yang dipakai adalah 500 kredit. Ya, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya di sini ya, untuk top up SP kreditnya ya, teman-teman bisa top up SP kredit itu dengan nominal minimal 30.000 ya, tanpa ada batas maksimal ya. 30.000 itu dapat 30.000 SP kredit gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman top up 30.000 dapatnya 30.000 SP kredit ya. Nah, buat teman-teman yang top up sebesar 300.000 itu mendapatkan kelas gratis Pandora di sesi selanjutnya gitu. Nah, misalnya teman-teman top up sekarang 300.000, nah sekarang kan yang masih jalan Pandora 25 ya. Kalau misalnya teman-teman top up 300.000, nanti otomatis masuk ke Pandora 26 ya. Kalau misalnya kita pakai masa aktif untuk ikut kelas Pandora itu biayanya 365.000. Itu udah dapat kelas Pandora gratis, dapat masa aktif 1 tahun. Nah, untuk SP kredit di sini memang lebih lebih murah lah gitu. Jadi 300.000 udah bisa ikut kelas Pandora gratis. Ya, juga SP kredit ini kan akhirnya nanti dipakai terus ya. Dipakai terus untuk kita DSP, untuk kita juga ringkasan screener dan filter UVLT dan SVLT gitu. Ya, jadi bakal kepake terus. Ya, makanya saya buatnya lebih rendah nominalnya untuk ikut kelas Pandora dengan top up SP kredit seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya oke. Sekian dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat ya untuk ringkasan screener ini, karena menurut saya setelah saya pakai ini selama seminggu, mungkin ya seminggu terakhir ya, hampir dari awal bulan sih, itu sangat membantu. Ya, membantunya itu jadi lebih cepat. Saya nggak harus lagi pusing lihat screener satu persatu. Buat ringkasannya juga nggak harus rekap manual ya, buat nyatet ke Excel dulu, habis itu dibuat rekapannya manual. Ya, kalau sekarang juga udah dibuatin otomatis, bahkan ada data tambahannya. Misalnya langsung target harganya berapa, ya. Setelah itu langsung ada skenario beli dan jual yang cocok di saham tersebut berdasarkan hasil DSP gitu. Ya, jadi lebih cepat aja. Nah, yang saya rasakan ya, misalnya saya ngecek beberapa screener saya, ya misalnya saya beli 1 bulan yang lalu gitu ya, RS 20 gitu misalnya. Ya, RS 20 saya pakai BSS gini ya. Muncul saham A. Ya, karena 20 candle yang lalu atau bulan lalu ya belum ada fitur ini ya. Jadi misalnya di saham A itu ternyata yang ready cuma AMP8, ini kelebihan AMP8 dan AMP1 ya, dan saya misalnya nggak siap average down.
ternyata saya malah beli ini gitu, dan besoknya turun dan harus average down seperti itu ya. Kalau misalnya ada fitur ini di 1 bulan yang lalu, mungkin saya nggak beli saham A ini ya, seperti itu. Mungkin saya pilih saham yang lain aja dulu ya. Makanya dengan fitur ini sebenarnya bisa mempercepat kita mengambil keputusan saat beli. Kita udah tahu nih sahamnya perlu average down nih. Kalau memang perlu average down, ya kita belinya misalnya kita kurangi porsinya dari 1, kita beli dulu setengah misalnya ya, seperti itu. Untuk pembagian RDN itu memang pembahasannya di kelas Pandora, nanti kita bahas di kelas Pandora gimana cara membagi RDN-nya gitu ya. Tapi gampangnya seperti ini ya. Setelah ada ringkasan screener, pertama hasilnya cepat, habis itu datanya juga lengkap ya, kita ngatur strateginya cepat ya, tanpa kita harus ragu beli apa enggak ya, beli apa enggak ya gitu. Jadi kita udah yakin nih, oh AMP 1 sama AMP 8 skenario nya oke, siap average down, siapkan dana sekian gitu. Udah gitu aja ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mengikuti videonya dari awal ya. Sampai ketemu di kelas Pandora selanjutnya. Sekian, terima kasih.